Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kemuliaan asma kekasihmu Muhammad, jadikanlah semua pengamal asma Nabi dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditambahkan ilmunya, disehatkan sakitnya, dan diberkahi umurnya. Amin, amin ya Allah. Pandangan sebagian arifin, bulan April adalah bulan yang punya banyak keistimewaan, yaitu bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, dan bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu 20 April 570 dari ke-12 bulan. Bulan April adalah hazanah yang paling berharga yang dianugerahkan dalam ke-12 bulan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menampakkan hakikatnya yang terpuji dan memunculkannya sebagai jasmani dan ruhani, Allah memindahkan Nur Muhammad dari sulbi Sayyid Abdullah ke kandungan Sayyidah Aminah 20 April, hari lahir Nabi. Berdasarkan perhitungan ahli falak, kepastiannya kapan tidak ada yang tahu. Banyak perselisihan pendapat. Tahun Hijriah ditetapkan masa Khalifah Umar. Pendapat ulama yang paling kuat hari lahir Nabi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Senin malam menjelang dini hari ada pula kesaksian menyaksikan peristiwa malam kelahiran Rasulullah. Ia adalah Ibu Utsman binti Abdas. Beliau berkata, "Aku menyaksikan ketika Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah, keluar cahaya yang menyinari seluruh rumah. Di saat itu aku sedang berada di rumah. Kemanapun kami melihat, yang terlihat adalah cahaya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga Al-Haytami dalam kitab Majma. Bulan semi yang paling berharga adalah April, dan ada hikmah dan alasannya untuk itu, karena Khatamul Anbiya terlahir di bulan April. Ini adalah ilmu tersembunyi dan mengandung khazanah tersembunyi berupa hikmah. Hikmah tersembunyi, siapapun yang mengetahui rahasia ini, ia akan berdiri di bawah hujan itu, membiarkan dirinya dibasahi hujan itu sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan yang berharga itu dari langit untuk mencapai bumi dan memberi kehidupan baru. Jika hujan tidak turun, bumi akan kering dan tidak ada lagi yang akan turun. Orang-orang suci memahami bahwa hujan itu berasal dari bawah aras yang suci. Jika ia turun setetes, seluruh hujan itu mengambil berkah darinya, kemudian memberikan kehidupan baru kepada segala sesuatu, seperti yang dijelaskan dalam sebuah kitab Barzanji. Dan ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk menampakkan hakikat Muhammad yang sejati, serta memperlihatkannya secara jasmani dan ruhani dengan bentuk dan maknanya, maka dia memindahkannya ke tempatnya dari mutiara Aminah Az-Zuhriya, dan Allah yang maha dekat dan maha mengabulkan telah mengkhususkannya untuk menjadi ibu bagi sang Mustafa. Lalu diserukanlah di langit dan bumi tentang kehamilannya yang mengandung cahaya zatnya, dan setiap jiwa yang merindu pun terpesona oleh sebilir angin di dunia. Bumi pun dihiasi kembali setelah lama mengalami kegersangan dengan pakaian hijau bersulam-sulam. Buah-buahan menjadi matang dan pepohonan merendah agar mudah dipetik buahnya. Setiap makhluk hidup dari kaum Quraisy berkata-kata dengan fasih menggunakan lisan Arab, memberitakan tentang kehamilannya. Ranjang-ranjang dan berhala-berhala pun tersungkur setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala memunculkan hakikat Nabi Muhammad SAW dan menjelmakannya secara jasmani dan rohani, maka dia memindahkannya ke tempat persinggahannya, yaitu kandungan Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah yang mirip dengan penyimpanan mutiara. Memang ia dikhususkan olehnya menjadi ibu Nabi Mustafa di langit dan di bumi. Diumumkan bahwa Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad yang bercahaya. Bagi setiap orang yang merindukan, tambah merindukannya agar bisa menghirup udara segarnya. Bumi yang telah lama gersang menjadi terhiasi oleh tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan pakaian sundus. Buah-buahan menjadi matang dan pepohonan mengayunkan buahnya pada orang yang ingin memetiknya. Setiap binatang yang dimiliki suku Quraisy dengan jelas menyuarakan di kandungnya. Rasulullah SAW, kursi-kursi kerajaan dan berhala-berhala terjukal di wajah dan mulutnya. Binatang liar di timur dan barat dan yang berada di laut ikut bergembira. Seluruh alam ikut meneguk gelas-gelas kegembiraan. Para jin dihibur dengan dekatnya kelahiran Rasulullah SAW. Ramalan-ramalan tukang ramal menjadi tidak tepat, kependetaan menjadi ketakutan. Orang pintar dan tahu
rindu dengan kabar ini, dan mereka dibuat bingung dengan keindahan beliau. Di saat sedang tidur, Ibu Aminah didatangi seseorang, dan dikatakan padanya, sungguh engkau sedang mengandung pemimpin seluruh jagat dan orang terbaik dari mereka. Maka jika engkau sudah melahirkannya, maka berilah nama Muhammad, karena pada akhirnya akan banyak dipuji, menepati janji saya untuk membabar tentang rahasia tongkat Nabi Khidir lewat foto lukisan Nabi Khidir alaihissalam dengan tongkat beliau. Siapa yang melukis ini? Wallahu a'lam bishawab. Foto ini sudah sangat lama sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang tidak sependapat silahkan abaikan saja. Tiap orang beda versi dan cara rupa Nabi Khidir yang asli. Tak ada yang bisa gambarkan, apalagi sampai bisa difoto. Ini hanya perkiraan saja. Lukisan orang yang pernah bertemu beliau. Sebagai kenang-kenangan buat anak cucu beliau kelak. Jika ingin bertawasul lewat foto, karena tidak sembarang orang bisa bertemu Nabi Khidir alaihissalam secara langsung. Orang yang bisa ketemu juga harus paham kode yang datang jin atau dari cahaya ketuhanan. Biasanya sebelum datang, beliau pasti diawali dengan angin yang deras, seperti topan atau tornado. Tapi hanya kita yang bisa merasain angin itu. Kemudian keluar sinar kuning agak putih, sinar terang benderang dan sejuk. Dari sinar itu beliau keluar. Semakin dekat ke kita angin itu hilang reda. Saat beliau berjalan, semua menyisih pohon kayu atau apa saja yang menghalangi menyisih memberi jalan ke beliau. Saat ketemu beliau, kita tak akan bisa bicara seakan kagum. Bicara juga hanya lewat suara hati. Dan kita akan mengerti apa yang beliau ucapkan sebagai jawaban. Itu juga tidak lama, beliau akan kembali lagi menghilang. Ini versi saya. Tapi ada juga beliau datang dengan menyamar seperti pengemis, seperti cerita-cerita dari wali-wali zaman dulu ketika bertemu beliau, seperti zaman Syekhuna Khalil, dan karena suka beliau bentuk dan cara menemui orang yang mau beliau jumpai. Ingat, kita harus bisa bedakan mana jin dan sinar ketuhanan agar kita tidak tertipu. Untuk menghidupkan karomah tongkat pada foto itu, silahkan sentuhkan jari telunjuk kita, tangan kanan pada tongkat beliau, pada foto di layar HP, lalu ucapkan salam ini, salamun kaulam mir robbi ro'yamun, artinya salam sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Ini adalah ayat dari Al-Quran, surah Yasin, yang sering dibaca dalam konteks kemuliaan dan rahmat dari Allah, terutama berkaitan dengan surga. Lalu baca asma ini, A. Asbul Mahmud Ahmad Muhammad Hanun. H. Nun adalah huruf menjadi kode untuk aktifkan tongkat beliau. Bagi yang peka, kita seakan merasakan tongkat kita pegang. Silahkan foto lukisan ini dicetak, boleh ditaruh di dinding tempat wirid kita, membuktikan bahwa itu benar atau bukan. Mirip Nabi Khidir alaihissalam, taruh foto itu di bawah bantal, kita tidur. Pada saat tidur, jika kita mendengar suara angin atau suara gemecik air atau ombak lautan, pertanda cocok kita dengan foto itu. Dan kode dari beliau, kita boleh menyimpan dan bertawasul sambil melihat foto beliau. Karena Nabi Khidir alaihissalam, beliau menguasai lautan dan air yang ada di dunia ini. Apa manfaat menghidupkan tongkat ini? Kejadian tongkat beliau, dari rahasia huruf H dan Nun, ilmu laduni karomah dan lain-lain akan didapat nantinya. Huruf H di sir hati kita dan Nun pada ubun-ubun. Kita pengobatan dengan sir tongkat beliau yang kita salurkan ke air. Dan cara penggunaan lanjutan akan kita ketahui sendiri secara laduni. Semoga sedikit ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kita. Terakhir, kebenaran semua adalah milik Allah. Kesalahan dalam babaran saya ini murni dari saya. Tempat khilaf dan salah, saya tidak merasa yang paling benar. Koreksi dan masukannya, jika memang salah silahkan diluruskan dengan hujah dan dalil, tapi tidak untuk berdebat. Silahkan luruskan saya di chat pribadi saya di WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada Anda. Jika ada lagi yang ingin Anda lanjutkan tafsir, karya sastra, atau sekadar bertukar makna, saya siap membantu kapan saja. Barakallahu fiikum.